Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang grade 4. Apa kabar kalian hari ini? Oke, ketemu lagi kalian belajar kembali bersama Bu Ros. Kali ini kita masuk ke tema 5 dengan tema pahlawanku di subtema 1. Nah, pada hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Oke, sekarang kalian siapkan buku kalian. Nanti kalian simak penjelasan dari Bu Ros. Oke, yuk. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks bacaan yang sebenarnya atau faktual atau cerita sebenarnya. Ya, di awal dulu kalian sudah belajar tentang teks fiksi atau cerita fiksi ya. Nah, sekarang kita belajar teks non-fiksi. Jadi, teks non-fiksi adalah teks bacaan yang sebenarnya atau faktual. Hal-hal yang terkandung dalam teks non-fiksi itu adalah yaitu bahwa kisah itu nyata. Kemudian kisah itu benar-benar ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan contoh teks non-fiksi itu contohnya sejarah, ya, kisah sejarah, kisah pahlawan, biografi, ya, biografi itu tentang kehidupan seseorang, ya. Kemudian laporan dari percobaan, ya, itu laporan pengamatan, itu adalah teks non-fiksi. Artikel, kamus, buku ensiklopedia, makalah, ya, skripsi, serta berita kejadian yang ada di majalah, di koran, ataupun di televisi, itu disebut dengan teks non-fiksi. Oke, sekarang kita ke sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah pancaran elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. Cahaya dihasilkan oleh sumber cahaya. Nah, benda-benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Jadi sumber cahaya itu adalah benda-benda atau semua benda yang dapat memancarkan cahaya. Contoh sumber cahaya itu apa saja? Yaitu ada matahari, sinar bulan, lampu, api, senter yang menyala. Kemudian apa lagi kalau malam hari selain bulan? Ada bintang, ya. Itu termasuk sumber cahaya. Kita bisa melihat suatu benda bila ada cahaya. Caranya yaitu bila cahaya itu menyinari benda, kemudian pantulan cahaya dari benda tersebut sampai ke mata kita sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Ya, nah, itu kenapa kita bisa melihat cahaya, melihat suatu benda karena adanya cahaya. Coba kalau di dalam gelap tidak ada cahaya, apakah kita bisa melihat sebuah benda atau melihat sesuatu di dalam ruangan yang gelap itu? Ya, tidak. Kenapa? Karena tidak ada pantulan cahaya yang masuk ke mata kita. Mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, sekarang cahaya merambat lurus. Contohnya yaitu lihat di sini. Contoh lain yang menunjukkan bahwa berkas cahaya merambat lurus yaitu 1. Lampu sorot di lapangan sepak bola, ya. Kemudian cahaya matahari yang menembus jendela dan cahaya dari lampu senter. Nah, ini contohnya, ya. Lihat, ini ada cahaya yang merambat lurus ke atas sehingga kita bisa melihat sesuatu, ya. Nah, ini contohnya. Kemudian, nah ini cahaya merambat lurus, ya. Ada cahaya sumber cahayanya di sini yaitu lilin yang menyala, ya. Kemudian ada karton A, karton B, dan karton C yang dilubangi. Kita bisa melihat cahaya di sini, ya, karena merambat lurus melalui lubang-lubang ini cahayanya. Oke. Kemudian cahaya menembus benda bening. Bayangan yang terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus suatu benda sehingga membentuk sebuah daerah gelap. Kemudian benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Nah, ini lihat, ya. Sini ada bayangan, ya, karena adanya cahaya. Nah, ini, ya. Ya, karena ada cahaya masuk ke dalam benda tersebut yang membentuk daerah gelap. Nah, bayangan kita, ya. Di sini benda yang tidak dapat ditembus cahaya itu disebut benda gelap, ya.
Sedangkan cahaya yang mengenai benda bening seperti kaca akan diteruskan atau menembus kaca tersebut. Lihat di sini contohnya. Ya, ini ada gelas. Gelas ini bening, berisi kaca. Gelas terbuat dari kaca. Kemudian airnya bening, sehingga cahayanya bisa masuk ke dalam benda bening. Tapi kalau benda ini atau gelas ini gelap, ya, bendanya gelasnya tidak bening atau gelap, ya, tertutup, misalkan kita tutup dengan kain, maka di sini cahayanya terputus di sini, ya, tidak bisa masuk ke dalam ini. Nah, kenapa disebut menembus benda bening? Karena ada, ya, perantara benda yang beningnya yang bisa menembus cahaya tersebut. Ya, kenapa? Kemudian lihat di sini, benda yang tidak dapat ditembus cahaya itu disebut benda gelap, seperti batu, ya, kayu, terus apa lagi? Batu, kayu, ya, itu tidak bisa menembus cahaya karena gelap. Lihat di sini tadi, ya, yang Bu Ros jelaskan, ya, di sini cahayanya hanya sampai sini, tidak bisa masuk ke sini dan tidak masuk ke setelah batu. Kalau dia benda bening, cahaya tidak hanya sampai sini, tapi dia masuk ke dalam benda beningnya, kemudian dia akan diuraikan lagi melalui setelah gelasnya. Jadi bisa menembus benda bening. Oke. Cahaya dapat dipantulkan. Permukaan cermin yang rata dan mengkilap atau licin memantulkan cahaya dengan teratur sehingga membentuk bayangan yang sempurna. Akan tetapi, jika jatuh pada permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang, cahaya dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan atau disebut dengan pemantulan baur. Bayangan yang terbentuk menjadi kurang jelas. Nah, lihat. Ini ada pemantulan teratur, ya, pada permukaan cermin. Kamu ngaca, maka, ya, yang terlihat itu jelas, ya, gambar kamu atau diri kamu di kaca itu jelas, ya. Itu disebut pemantulan teratur. Sedangkan jika permukaannya tidak rata atau bergelombang seperti ini, lihat, ya, di air, ya, cahayanya, maka tidak, iya, pemantulannya atau bendanya itu tidak terlihat jelas, atau pemantulan baurnya itu jadi tidak jelas karena adanya gelombang atau tidak rata. Ya, ini kan karena ada gelombang air, jadi hanya tidak membentuk. Lihat di sini, ya, bangunan ini tidak membentuk bangunan ketika cahaya itu masuk ke dalam benda yang tidak rata atau bergelombang. Hanya kita bisa melihat terang. Tapi kalau di yang rata seperti cermin, pemantulannya, maka kita bisa melihat diri kita itu nyata seperti aslinya, ya. Oke. Cahaya dapat dibiaskan. Ketika kita ke dasar kolam renang, dasar kolam akan terlihat lebih dangkal. Hal tersebut merupakan akibat dari pembiasan cahaya. Cahaya dari udara dibelokkan ketika melewati medium air yang berbeda kerapatannya. Contohnya di sini, ada ikan di kolam akan terlihat dekat dan besar karena adanya pembiasan cahaya. Padahal kolamnya ini, ya, dalam, tapi ikannya bisa kelihatan. Kita bisa lihat. Kemudian ada pensil, ya, yang jika kita letakkan ke dalam gelas yang berisi air, maka pensil itu akan terlihat seperti patah, ya. Itu bahwa cahaya dapat dibiaskan, atau bisa kita bilang bahwa benda ini seakan-akan, pensil ini seakan-akan patah, tapi tidak patah, ya, karena ada pembiasan cahayanya, ya, karena dibelokkan, ya, ketika melewati medium air ini cahayanya dibelokkan karena ada medianya di sini, yaitu pensil, ya. Selain air ada pensil juga, jadi kerapatannya jadi berbeda. Kemudian cahaya dapat diuraikan. Pelangi merupakan hasil penguraian cahaya putih. Cahaya putih yang mengenai benda-benda yang dapat menguraikan cahaya akan mengalami penguraian menghasilkan warna-warna pelangi. Benda-benda yang dapat menguraikan cahaya yaitu prisma kaca dan titik-titik air. Lihat di sini, pelangi itu adalah, ya,
berasal dari cahaya putih yang terurai sehingga membentuk warna-warna pelangi. Warna-warna pelangi itu terdiri dari 7 warna, ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau biasa kita sebut atau kita singkat supaya mudah kalian menghafalnya, yaitu Mejiku Hibiniu. Ya, me-nya merah, J-nya jingga, Q-nya kuning, H-nya hijau, B-nya biru, N-nya nila, dan U-nya ungu. Jadi warna pelangi itu supaya mudah kita ingatnya yaitu Mejiku Hibiniu. Ya, jadi warna pelangi itu berasal dari cahaya putih yang diuraikan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kalian bisa memahaminya untuk materi muatan IPA. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.